Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Kita ada apa nih? ini sebelah kita siapa ya? Biasanya duaan, sekarang bertiga. Coba diperkenalkan Bang Joni. Inilah Orang penting Pak Edi Saputra, Direktur Roda 2 PPIMI, dan kemarin seksi sibuk di MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika. karena jabatannya ya. Iya. Maka jadi saksi sibuk nih. Bukan kaleng-kaleng. Pak Haji, Yes. perlu dikasih tahu ke Pak Haji, ke teman-teman. Pak Haji ketika di MotoGP Indonesia 2022 menjabat sebagai Deputi Race Director, Pak. Racing Committee. Racing Committee. Wah. Racing Committee. Ini nih. Jadi segala berita, segala yang terjadi di sirkuit udah pasti under Pak Haji juga kan? Iya. Kayaknya begitu. Nah, gini Pak Haji. Ini kan kemarin ya termasuk saya Pak Haji. Itu saya sempat bertanya-tanya kemarin yang terjadi di sirkuit, terutama di sesi jalannya race nih Pak Haji. Kan dari Moto3, Moto2, bahkan MotoGP. Betul. Ini ada ya pemangkasan jumlah lap lah Pak Haji. Mulai dari Moto3 bahkan juga di Moto2 gitu kan. Itu udah dipangkas gitu Pak Haji. Apa sih Pak Haji? Kenapa dipangkas sih Pak Haji? Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih Pak Haji. Apa yang terjadi nih Pak Haji? Apa yang terjadi? Jadi gini, biasanya kalau dipangkas itu karena udah kegondrongan kan. jadi gini, memang setelah gue takut kalau belak-belak. Jadi gini aja lah. Pokoknya kondisinya setelah track inspection hari Kamis, itu kan ada satu motor namanya safety bike. Motor Ya. tes ya? Motor safety bike. Safety bike, Kan oke. ada mobil, Ada safety car, ini safety bike, oke. Nah, safety bike itu dia keluarlah jam 1 siang tuh. 20 lap sendirian. Sendirian. Ya, sendirian. Begitu keluar, selesai jam 2, waktunya kita nih harus yang orang-orang nih. Dorna semua, Carmelo, Carlos, Kunci nih, Loris Capirossi. Capirossi dari IMI kan, Iya. dari semuanya harus track walk sama race directornya juga. Melakukan inspeksi. Kalau Carlos Vim itu kan sebagai race direction, kalau si race directornya si Michael Webb. Oke. Jadi setelah jalan belum jauh-jauh jalan dari gerbang aja udah pada sedih kan gitu kan. Nah, maksudnya karena memang temperatur juga saat itu udah Panas agak banget ya? 60-an, di Iya, atas betul, 65. betul. Saya jalan kaki ya akhirnya tadinya Pak Carmelo nggak ikut. Begitulah lihat tikungan 1-2, baru bapaknya ngikut, datang di call sama anaknya. Oke. Ya menilai kondisinya lah, tapi tetap setelah track inspection, kira-kira mudah-mudahan bisa dicoba dulu lah. Oke, untuk dipakai di FP1 ya Pak Haji? Di Practice 1, ya. kan. Nah dari situ memang kalau orang bilang apa ya, ya manis jambu lah. Kelihatannya manis, tapi nggak terlalu manis gitu kan. Setelah dicoba. Dicoba nggak terlalu manis. Ya akhirnya diputusin, ya oke jalan aja. Kan keluar tuh homologasinya, ya akhirnya. Homologasi itu hari apa Pak Haji? Keluarnya hari Jumat atau hari Kamis? Kalau dari tanggalnya sih Jumat sore 17. Ntar gua salah. 17 Pokoknya, November. Ya hari Jumat itu dikeluarkan, akhirnya bisa untuk dilaksanakan. Oke. Untuk latihan dulu ya. Latihan dulu. Nah terus, alhamdulillah Kamis malam itu hujan gede banget. Hujan gede banget, sehingga menurunkan temperatur tracknya kan. Tracknya, betul. Dan seharian alhamdulillah aman. Ya. Sampai FP2 selesai aman. Dan hari Sabtu, Jumat malamnya juga gitu. Ya. Betul. Hujannya lebat sampai jam 9 pagi apa jam. Iya. Hari Minggunya ya enggak kan? Enggak hujan. Nah, tiba saatnya hari Minggu yang saat dinantikan itu hujan harus nongol lagi. Enggak keluar. Nggak kunjung datang, Pak Haji. Datanglah Rara katanya. Ini yang pawang hujan. Pawang hujan. Tapi enggak, sebenarnya adalah pemangkasan itu hubungannya dengan safety kan sebenarnya. Safety sih pembalap. Pembalap. Kalau dirasa kurang safety, apa yang harus
amen dirubah. Betul. Gitu. Itu keputusan si race direction-nya lah bahwa untuk merubah jumlah dari 23 ke 16, terus yang MotoGP dari 27 ke 20. gitu. Betul. Itu keputusan dari race direction menyangkut safety-nya dengan keamanan pasti karena kondisi aspalnya. Ya. Karena gini Pak Ji, ketika ya saya berada di tribun nih Pak Ji, tribun di tikungan 17. Itu dekat sama podium juga gitu kan. Nah setelah race Moto2, itu kan memang panas banget Pak Ji. Dari Moto3 ke Moto2 tuh masih panas gitu. Betul. Nah saya ngelihat ya baik itu Uncini, baik itu Mike Webb gitu, Capirossi itu pada ke tikungan 17 tuh Pak Ji. Tikungan 17 dan saya lihat mereka agak kayaknya diskusi lah lama di situ. Saya lihat wah ini apa yang terjadi di tikungan 17 gitu. Saya udah berpikir kayaknya mungkin ada aspal yang bisa dibilang apa ya? Terkelupas atau kayak gimana gitu Pak Ji. Bahkan saya lihat mana Pak Ji kok nggak ada di situ gitu kan. Saya jangan salah, kejadian itu pun tidak di-shot oleh kamera televisi loh. Makanya, saya ada fotonya gitu kan. Betul. Saya ada fotonya di situ juga. Tapi sayangnya saya nggak ngerekam karena pikiran ada. Iya. Dan saya lebih ke live Facebook FB, sih, untuk Motor Plus saat itu. Dan satu hal lagi kan informasi yang keluar tuh cuman keluar balapannya itu dipangkas menjadi 2/3 total lap. Ya. Karena kondisi trek, tapi tidak dijabarkan. Kenapa treknya? Ada apa? Di tikungan berapa tuh nggak dijelaskan. Jadi memang ternyata kayak gitu Pak Ji ya. Apa yang terjadi adalah aspal mengelupas sebelum race MotoGP gitu kan. Sebelum Moto2 dong. Oh sebelum Moto2 juga udah Pak Ji? Kan Moto2 dikurangin lapnya. Iya. Dari 23 ke 16. Betul. Kalian lihat kondisinya kalau dipaksain 23 lap takutnya MotoGP cuma kebagian 2 lap. Oke. MotoGP 2 lap tuh kata Pak Ji. Jadi gitu, makanya diputuskan untuk dikurangi biar kebagian semuanya. Jadi bang penonton sih ya kalau banyak kan yang nggak ngerti ya seneng-seneng aja. Yang penting balapnya kan jalan gitu. Nah cuma ya itu tadi pemangkasan ternyata karena itu hal itu ya Pak Ji. Pasti alasannya safety kok, pasti safety. Atau hujan, lebat, atau trek, itu aja biasanya. Tapi atau kemarin ya beruntung juga maksudnya akhirnya hujan turun untuk menurunkan suhu si aspal. Ya. Tapi setelah hujan Pak Ji, itu kan udah ada pemeriksaan lagi Pak Ji. Setelah setelah MotoGP ini selesai gitu ya Pak Ji. Kalau boleh tahu nih Pak Ji, gimana sih kondisi terakhir Pak Ji? Kondisinya ya setelah dipakai tes nih Pak Ji. Artinya dengan homologasi itu kan berlaku hanya satu kali event. Satu per event itu betul, aja. Betul. Bukan berarti homologasi itu A tapi setahun. Ya. Enggak. Tidak. Iya, Jadi itu yang di luar pemikiran orang nggak tahu nih ya. Tahu dia setahun. Udah lolos gitu, mau dipakai kapan aja terserah gitu kan. Ya lawong kita vaksin aja 6 bulan kan, 6 bulan lagi masih vaksin lagi kayak gitu lah istilahnya. Ya, jadi homologasi itu memang khusus MotoGP hanya untuk event itu aja. Di MotoGP Indonesia 2022 yang kemarin 18 sampai 20 ya kan Pak Ji? Itu udah. Nanti misalnya ada event lagi Asia, ya homologasi sama FIM Asia. Kan? Gitu Kejurnas sama IMI. Nanti begitu bawa Superbike, ketemunya dia lagi Dorna. Iya, Dorna lagi, betul. Persyaratan memang cukup berat, tapi masih di bawah MotoGP. Karena MotoGP itu grade A, kalau WSBK grade B. Betul. Gitu aja. Jadi kondisinya sebenarnya ya saat itu saya nih Pak Ji, memang harus diperbaiki lagi ulang. Harusnya iya, karena kalau dengan ada kejadian pengurangan lap, berarti kan ada sesuatu, gitu. Nah, sesuatunya apa? Biarin pemiliknya sirkuit ya mikir dah, kita nggak usah ngomong. Takut salah lagi, gitu kan. Karena begitu nanti dia mengajuin bikin balap lagi, kan minta homologasi lagi. Betul. Nanti berarti kan kalau untuk WSBK harus ya homologasi lagi. Karena gini. Sebenarnya dari pembalap
Udah banyak yang ngomong. Udah banyak yang komentar. Iya. Baik itu Alex Rin, baik itu Paul Espargaro, ya mungkin Joan Hampir Mir. semua kok. Si ya itu yang kemarin harus terbang ke Barcelona, Iya, Marc Marquez juga. Hampir semua ngomong tuh Pak Haji. Gue boleh ngomong nggak? Kalau salah lagi. Jadi Dikit aja Pak Haji. Enggak, jadi Bukan apa-apa, Pak Haji langsung ketemu langsung nih ya, sama jadi pelaku-pelakunya. pokoknya memang Curhat. agak apa? Yang baru ini track baru agak aneh aja. Jadi Oke. Yang di aspal nih, yang Aspal dari ulang. yang di aspal ulang. Oke. buat orang awam juga ada yang aneh. Betul. Kan? Tapi ya namanya kita merah putih, tapi merah Ya. putih pokoknya ya biar gimana Jalan. harus jalan. Nah kembali itu PR-nya si pemilik Pemilik sirkuit. sirkuit. Kalau saya rasa sih dengan komplain si pembalap, ya walaupun dia bilang ya kerikilnya ada, tapi nggak sebesar waktu tes. Tes, gitu iya, kan. iya. Tapi kan artinya ada yang nggak normal, Iya, itu aja. Tapi memang kelihatan sih kalau untuk di foto-foto, terutama foto-fotonya MotoGP ya dari Iya, Dorna iya, gitu, iya. itu kelihatan sih. Maksudnya ada kerikil, ya kerikil halus lah di lintasan tuh kelihatan. Ya, jangankan nih pada saat street nih, kalau kita melihat street tuh pada saat panas tuh kayak ada Ini ya, apa ya? lainnya. Air. Pokoknya gelap sendiri di bagian tengah air. gitu. Itu tuh kelihatan. Ntar saya kasih video aja dah. Kayak Fata Morgana gitu kan? Iya. Itu saya juga ngerasain tuh Pak Haji. Waktu pas di November sebelum dipakai di sebelum dipakai WSBK. WSBK. Itu saya ngerasain sendiri bahwa di tikungan sebelum tikungan 1 di straight ya, itu ngelihat ke arah tikungan 1 udah kayak Fata Morgana memang. Itu mungkin karena saking Panas panasnya, banget, iya. panasnya tinggi. Sama Nah, itu ada tracknya Fata belum Morgana. apa? Cooling down-nya belum. Cooling down-nya belum pas kan, Cooling seperti time-nya seperti dia. Ya, yang Joan Mir dikatakan bilang. Joan Mir kan. Joan Mir bilang gitu, seharusnya kalau sirkuit ini mau dipakai, ada waktu yang lebih lama untuk proses Pendinginan. pemerasan pendinginan. Iya. Gitu. Namanya cooling time. Cooling Nah, time. Contohnya itu di Amerika. Ya, kota di ini kan 3 bulan kan waktunya kan. Ya, dia Dikasih waktu. dikasih waktu 2 bulan dia nggak mau. mintanya 3 bulan. Udah 3 3 bulan, bulan. biar lebih aman. Makanya dia minta mundur ke April, kan. April. Itu dia tuh. April. Jadi memang nggak sembarangan. Ya malu kita banyak orang Roro Jonggrang. Banyak Bandung Bondowosonya kita. Iya. Sebenarnya intinya adalah harusnya sih berpikir jangka panjang. Ya, setuju. Jangan sekali event ntar aspal ulang lagi. Ya, ini justru buang duit ya Pak Haji ya. Kalau bisa dibilang Ya, gitu kalau kan. duitnya banyak sih nggak masalah. Gitu, mudah-mudahan banyak. Mudah-mudahan banyak tuh. Iya. Karena ya itulah seperti prediksi kita kan Bang, Betul. bahwa dengan aspal baru dan aspal lama, Aspal lama ini membuat Michelin juga bingung. Iya. Akhirnya dia membawa karkas keras Keras yang ya ternyata dikeluhin sama dikeluhin semua pembalap. pembalap. Tapi kan pada saat dikeluhkan malah wet race kan. Wet Jadi race. ban yang keringnya kagak kepake. Iya. Pusing-pusing mikir katanya ban basah yang Si dipakai. tim-tim bilang bahwa bannya Michelin itu ban yang 4 tahun yang lalu. 2019, iya. Hah? 4 tahun 2019. 2019 itu yang terakhir Sebenarnya sih sebenarnya. enggak. Sebenarnya Enggak. adalah itu cuma meme aja Oh. bahwa ban apapun dipakai dengan dua kondisi yang track Berbeda. ya pusing siapa, apalagi terutama Honda yang bikin semuanya serba baru, Ya, dan motor perubahannya sangat drastis, paling merasain tuh. Iya, betul. Ya kan? Sebenarnya kalau bisa dibilang ban 2019 itu sebenarnya struktur bannya ya. Bukan pembuatannya 2019, Bukan, tapi bukan. mengacu formulanya di 2019. 2019. Karena Jadi memang sebenarnya ban baru. yang karkas keras ini terakhir dipakai 2019. Ya, cuma meme-nya Itu ban 2019, tua. iya. Itu ban tua. Si pembalap sama tim yang mekanik juga bilangnya kita balap pakai ban Ban tua. Apalagi tim Iya, Honda paling iya, marah iya, kan. Iya. Tapi ya itulah, bukan berarti itu ban diproduksi 2019. Betul. Bukan. betul. Tapi formulanya mengacu ke ban tahun 2019. Nah, Pak Haji, pengen tahu juga nih Pak Haji. Ini ya berdasarkan kita aja nih Pak Haji, berdasarkan kita pengamatan juga Pak Haji selama di sana. Alex Rin, Paul Espargaro itu minta aspal baru. Kalau menurut Pak Haji gimana nih? Kalau menurut
Karena kita kan dari PPIB memang kalau untuk jangka panjang ya harusnya diaspal ulang. Tapi jangan sampai bikin, ini kan udah 2 kali. 2 kali diaspal. 2 kali aspal, 2 kali. 2 kali hal yang sama kejadian. Kalau kasarnya mereka ngomong ya, lu bego banget sih, udah 2 kali ini. Masih aja 2 salah. kali salah, bikin dia salah yang sama gitu kan. Itu ngomongan dia, itu bukan ngomongan gua kan, gitu. Jadi masa mau ketiga kali gitu. Jadi harusnya ya dicari konsultan yang benar mungkin. Nah, aku mau nanya, kira-kira nih kalau katakanlah si sirkuit Mandalika ini menggelar kejurnas, itu butuh homologasi juga dari PPIB? Ya, semua balap kan perlu homologasi. Oke, termasuk homologasi sirkuitnya. Berarti dari PPIB bisa memberikan masukan seperti kan ada apa? standar ya Pak. Tapi standar itu kan semua sesuai buku IFIM. Buku film yang kuning. Buku kuningnya. Oke. Jauh beda kok. Cuma bedanya mungkin kalau MotoGP memang ketat. Iya. World Superbike kurang ketat. Lebih, Kalau kejurnas mungkin di bawahnya lagi gitu loh. Gitu aja. Jadi ya kalau satu memang kalau bisa di aspal ulang lebih ulang, Jadi bagus. nanti mau bikin aspal lagi, bikin aspal lagi. Kedua nanti misalnya sebelum kejuaraan dunia nih, bikinlah kejuaraan nasional. Biar ngecek dulu kan. Oke. Idealnya kejurnas ya. Misalnya 2 minggu lagi atau seminggu lagi, ya biar tahu. Jadi begitu nanti datang mereka homologasi, wah udah sip. Karena gini, ini kan jedanya agak lama nih Pak Ji, untuk setelah dari MotoGP ke WSBK nih. MotoGP baru selesai kemarin Maret. WSBK rencananya November kan? Iya. November, berarti kan masih ada lebih dari 6 bulan nih untuk dipakai di WSBK. Nah, dengan proses pengaspalan ulang, terus proses pematangan aspal. Nah, ini kayaknya kan masih keburu sebenarnya. Betul. Tapi ada rencana juga bahwa Mandalika ini dengarnya bakal dipakai untuk ARRC Pak Ji. Untuk ARRC 2022 gitu kan. Karena masih di kalender ARRC itu masih ada satu jadwal yang kosong. Tulisannya sih TBC ya. Nah, itu dia. Bukan TBC. COVID. To be confirm gitu kan. Nah, ini rencananya kan ada ARRC gitu kan Pak Ji. Ya, mungkin kalau bisa dipakai tuh Pak Ji. Buat nyoba kalau sebelum Juni, sekarang aja belum mulai. Belum nyari, kalau mau nyari metode baru kan cari konsultan baru. Dan menurut saya sih agak-agak nggak tahu ya, orang awam sih riskan ya? Riskan, orang nanti cooling time-nya berapa lama. Kerjanya kemarin aja berapa hari minggu aja begitu hasilnya. Idealnya sih pekerjaan mungkin 2 bulan. Tuh. Ya katanya kalau si Tilke segala persiapan yang lama, bahannya apa, ngecek materialnya, mixingnya, pekerjaannya 1 trek seminggu. Dengan alat yang berbeda dari yang ada sekarang ini. Padahal ya itu kalau teman-teman ngomongnya gitu kan, ini aspal terbaik gitu kan. Nah, tapi pada kenyataannya ya begitu. Maksudnya kan inilah. Masing-masing orang kan punya standar masing-masing. Kalau dia bikin terbaik menurut dia, menurut yang lain belum tentu gitu aja. Tapi idealnya sih harusnya bego-bego aja, ikut aja udah ada. Iya. Kalau ada ya, Sepang aja kan cuma terakhir karena masalah genangan di tikungan terakhir kan. Udah dirapihin. Overall aspalnya kan belum diganti-ganti. Ya, begitulah. Tapi mudah-mudahan lah ada perhatian. Siap. Nah, Bang Joni mungkin ada pertanyaan lagi? Saya rasa sudah jelas deh. Kondisi yang menarik apa sih yang membuat tantangan buat MotoGP Indonesia bisa berlangsung di sirkuit Mandalika di tahun ke depan. Oke. Nah, itu tentang ya kondisi sirkuit ya yang kita omongin dengan Pak Haji Edi Saputra nih. Kalau saya nih Pak Haji, bicara tentang MotoGP 2023 nanti. 2023. Di luar dari sirkuit, Pak Haji ada nggak masukan nih Pak Haji? Kira-kira apa sih yang harus diperbaiki lagi gitu? Selain sirkuit ya? Jadi sirkuit kan udah dikupas tuntas. Kalau di luar sirkuit sebenarnya kan bukan tugas saya, tapi ya ini kan
Kan ngalamin juga. Beberapa dari orang-orang yang Sampai ngalamin, kagak kebagian hotel, terpaksa nyewa ini sewa losmen itu. Jadi yang saya alami adalah bahwa harga losmen yang biasanya 250.000, kemarin saya bayar 2 juta rupiah. Itu memang Per malam Pak Haji? per malam. Wah. Karena memang Lokasinya dekat dengan sirkuit. Walaupun itu udah karena nggak ada pilihan Betul, kan. betul. Nah, kedua makanan dari World Superbike saya makan burger 40.000, ya kan. Waktu pretest kemarin udah 75.000, ini toko yang sama nih, ya kan. Waktu MotoGP 150.000, gitu. Saya kan juga karena nggak ada harganya, Masya Allah Pak, ini cepet amat naiknya, iya, pokoknya alasan dia. setahun ya. Tapi ya itulah bahwa akomodasi, makanan, gitu kan, ya termasuk transport. Iya. Harganya udah nggak wajar. Oke. Ya. Ini jadi catatan nih Pak Haji buat ya bahkan mungkin seorang gubernur ya. Iya, Ya, dari kalau harusnya pihak bisa. Pemprov sih. Harusnya sih mereka yang mengatur kan, Betul. misalnya bolehlah naik lu 2 kali kayak 3 kali, Ya. terus maksimal 3 kali dia penginapan Betul. gitu. Terus Ini nggak hampir 10 kali transport, Pak Haji. bayangin aja, Innova saya sewa 3.050.000 sehari. Sehari Padahal kalau ini cuma 300-400 kali. Taruhan 600 lah Innova. 400, iya Sehari Innova, ya kan? betul. Udah naik sampai 6 kali. Jadi itu yang saya khawatirin, takut bikin kapok orang. Ya kan, ini kan mungkin karena pertama euforianya Ya. masih Ya mau lihat melihat lah. hingar-bingarnya mungkin masih maksa, ya kan. Tapi kalau secara pribadi, kalau nggak berubah, ya mohon maaf kalau mereka sendiri yang merasakan dampak sedihnya Ya. bagi warga sekitarnya Sekitarnya. dan Lombok. Iya. Gitu loh. Ya jangan Nggak mungkin salah, deh. jangan salah Morbidelli aja sampai bajak motor Polisi. patwal kan buat balik Buat ke ke bandara. bandara. Kalau itu mungkin pengalaman pertama di luar Oke. jalanan macet biasa lah, ini baru Siap, pertama siap, mungkin siap, nanti siap. dia akan perbaiki. Ya itu aja masalahnya. Lebih kepada Akomodasi. itu ya Pak. Akomodasi, tiket Transportasi pesawat, apalagi makan. Hmm. Tuh, sekarang gimana? Itu di sirkuit dibangun targetnya untuk mengambil penonton Indonesia yang ke Malaysia. Betul. Ya kan? Betul. Bagaimana bisa narik mereka gitu loh. Ya. Kita Malaysia beli paket 6 juta udah All in ya? grandstand enak, nggak kehujanan, dapat hotel juga enak, Iya. ya kan, transport juga udah enak. Nyaman. Bahkan ada yang 3 juta Pak Haji untuk di Sepang. Ya kalau udah per enak sehari udah. 3 juta datang Sabtu pulang Minggu. ya kan. Itu udah ada sekarang Iya. tiket aja sehari aja Mandalika berapa? Kemarin minggu dijual 1,5 sampai 2 1,5 juta. juta. Sabtunya 1 jutaan. Hari Jumatnya 800.000. Waktu itu hampir 3 juta. Iya, Ya iya, kan? iya. Malaysia 3 hari 600.000 bos, kan gitu. Ya kan? Iya. Ini jadi pembelajaran nih sebenarnya Pak Haji. Ya, tapi ya itu lagi kalau untuk memang strateginya untuk ngambil market yang Indonesia yang Indonesia 70.000 untuk bisa datang. 70.000 ingat dia ikhlas, Ya. keluarin duit, datang ikhlas, bayar, pulang puas. Puas, ya kan? betul. Ini udah mau datangnya udah gregetan, Marah-marah. marah-marah, Pulang juga mahal, tambah marah. Pulangnya nambah marah, gitu loh. Jadi pelajarannya memang bagus banget. Kalau secara pribadi, kalau dia nggak berubah, ya pasti tahun depan Ya. Tahun berikutnya orang jadi males. bahkan males datang. Iya. Kecuali gratis ya. Karena itu kebanyakan mereka tiket gratis Oh kan. gitu. Oke. Kebanyakan yang gua tahu mah lu beli kagak. Lu beli kagak. Jadi siapa yang beli nih kan? Aduh. Betul. Beda kalau kita ke Malaysia semua. Lu beli berapa? Oh ya, ini 700.000. Gitu kan. Memang orang udah datang ikhlas mau Ikhlas, bayar. betul. Di sana gua tanya orang, lu beli gak? Enggak, gua dapat dari ini. Gua dapat. Jadi yang dijual yang mana kan gitu kan. Aduh. Jadi Menarik ya itulah. sih, menarik. Menarik Pak Haji. Tapi Ya. nanti nih kita akan ngobrol lagi nih Pak Haji. Masih akan ngobrol tapi di video selanjutnya. Karena gini, gue sih masih pengen melihat ini kan kita balapan MotoGP di negeri sendiri gitu, Di Pak negeri Haji. sendiri. Dan juga melibatkan ya tadi ini anak bangsa yang terlibat di dalam strukturnya IMI yang ya akhirnya berperan lebih di Betul. MotoGP Di Indonesia. MotoGP Indonesia. Nah, saya mau tahu nih Pak Haji, apa sih manfaatnya, terus gitu-gitu yang dirasakan oleh teman-teman dari ini di ya, event MotoGP ini. ini. Ya dari Tapi Gini. nanti Pak Haji. Oh, nanti aja. Ini yang ini nih kita
sampai di sini dulu nih guys. Terima kasih. Gitu. Episode berikutnya. Saya Kabudiansyah dari Otores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Joni Mulai dari motorpusonline.com, turut pamit. Saya Edi Saputra dari PPIMI. Mohon pamit. Oke. Assalamualaikum. Sampai jumpa.